Ini sekarang kita ke Pak Sugeng untuk tahu bagaimana kemudian progres regulasinya supaya upaya migrasi ini juga sah dan legal, kira-kira seperti itu. Pak Sugeng, ini tentu Ya, kita ingin selamat malam. tahu progresnya untuk RUU EBT-nya Pak Sugeng supaya jalan transisinya ini lebih mulus, Pak. Ya, jadi kesadaran kita tentang betapa fosil sudah jadi masalah dan kita harus segera masuk ke energi baru, energi terbarukan. Ini sudah sangat sangat mendesak ya bahwa fakta-fakta hari ini fosil itu sudah fosil kita yang terdiri dari minyak, gas dan batu bara itu sudah jadi masalah, baik masalah keberadaannya atau jumlahnya maupun secara ekonomi kita bisa rasakan hari-hari ini yang harga crude melambung tinggi, maka subsidi sampai tingkat 502 triliun itu pun hanya sampai bulan Oktober. Untuk sampai bulan Desember di APBN tahun 2022 ini masih nambah kurang lebih 190 triliun, maaf 160 triliun lagi. Jadi kurang lebih ada 660-an triliun ini nanti APBN secara keseluruhan. Bayangkan, ini kalau untuk membangun unit EBT tertentu misalnya itu jauh lebih bermanfaat sudah. Itu salah satu contoh. Betul, tadi sudah dikemukakan oleh Bung Satya, udah dari Indef juga udah memaparkan berbagai hal. Bahwa memang sekali lagi ya, EBT itu bukan pilihan untuk Indonesia, bahkan sebuah keharusan kalau bangsa ini mau selamat. Kenapa? Karena memang faktanya kita ini sudah sangat terbatas. Minyak kita tinggal itu sudah sering saya kemukakan dan semua orang tahu. Mbak Manohara juga tahu karena juga menulis tesis soal ini kan gitu bahwa minyak kita ini tinggal crude-nya kurang lebih proven one-nya tinggal 2,5 miliar barrel saja. Gas lumayan masih ada 60 triliun kubik feet. Batu bara memang banyak sekali ada 38 miliar metrik ton dengan diproduksi 600 juta ton 660-an juta ton setahun, maka masih kurang lebih 70 tahun untuk batu bara. Tapi batu bara kita adalah kategori batu bara kalori rendah, sehingga kalau menjadi energi primer langsung itu polutif sekali. Dan beberapa komitmen kita sebagai bangsa yang mau tidak mau kita harus masuk wilayah itu, persoalan climate change misalnya, Bang, itu bukan sebuah isapan jempol, itu betul-betul terjadi dan kita sudah komit menandatangani Paris Agreement dan seterusnya. Intinya adalah bahwa dari ini semuanya kan perlu pengaturan di mana ada payung hukum yang bisa menciptakan ekosistem bagi berkembangnya energi baru terbarukan, yakni tentang Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Kita beruntung sekali hal ini bahwa kita sebagai G20 presidensi pun temanya adalah energy transition. Jadi kita nanti di bulan November di saat pimpinan G20 atau G20 Summit yang akan diselenggarakan kalau nggak salah tanggal 16 November nanti. Ini merupakan momentum bagus sekali kalau kita sudah mempunyai perangkat bagaimana kita termasuk di dalamnya Undang-Undang Energi Baru Terbarukan ini. Sehingga di Komisi 7 sudah kita drive sedemikian rupa dan sudah diparipurnakan 2 bulan lalu. Cut off date-nya untuk pemerintah menjawab sebetulnya hari ini. Persis 60 hari kerja adalah hari ini tanggal 7 September. Tetapi aneh bin ajaib pemerintah itu entah apa yang dia pikirkan. Sampai hari ini juga belum keluar itu surpres atau surat presiden yang berisi tentang kementerian dan lembaga yang akan ikut membahas disertai dengan daftar inventari masalah. Saya dengar-dengar ini menyangkut tentang beberapa hal yang sangat mestinya bisa kita duduk, kita bisa diskusikan. Justru disinilah kelihatan sekali ambiguitas pemerintah dalam hal ini tentang mau masuk ke energi baru terbarukan. Yang dipersoalkan katanya adalah menyangkut tentang power wheeling yang ada dalam komponen undang-undang itu. Dan memang betul itu adalah satu jalan bagaimana energi baru terbarukan bisa masuk. Nah, ada kekhawatiran kalau ada power wheeling maka akan terjadi kerugian sekian triliun oleh PLN. Catat ya, hari ini sudah dengan subsidi sekian triliun. PLN bisa survive dengan hari karena dilindungi dengan dua kebijakan. Khususnya karena listrik yang dikelola PLN hampir 71% masih PLTU batubara. Maka batubaranya kita lindungi dengan DMO dan DPO. DMO adalah Domestic Market Obligation, yakni tentang bagaimana kebutuhan kurang lebih 138 juta metrik ton setahun itu dipenuhi dari DMO, yakni produksi dalam negeri batubara, 25%-nya untuk kepentingan dalam negeri, utamanya Pertamina, PLN. Masih disupport lagi dengan namanya DPO, Domestic Price Obligation. Jadi harganya pun dipatok untuk kepentingan dalam negeri. Kalau
Lantas kalau dilepas dengan harga internasional, misalnya karena harga batu bara GAR 4.200, 4.600 yang dikonsumsi PLN ini harganya di internasional sudah harga kurang lebih 200 sampai 240 dolar per metrik ton. PLN hari ini beli batu bara dengan DPO itu, domestic price obligation, hanya sebesar antara 43 sampai 46 dolar saja. Karena GAR yang dipakai adalah GAR 42 sampai 46 kurang lebih 4.200, 4.500. Nah, inilah artinya apa? Bahwa kalau ada kekhawatiran dengan adanya energi baru terbarukan, lantas terjadi kerugian PLN dan sebagainya. Saya kira memang harus adaptif ini ya PLN. PLN sekalian harus adaptif, harus merubah bentuk cara pendekatan bagaimana mengelola listrik di Indonesia, karena memang berbagai fenomena baru muncul, apa yang disebut dengan prosumer misalnya, bahwa produsen sekaligus konsumen sekaligus menjadi produsen, bagaimana dengan rooftop tenaga surya rooftop itu dan seterusnya. Nah, inilah saya kira yang menjadi problem hari ini, justru di saat ada titik-titik kulminasi semacam ini, fosil yang sudah luar biasa harganya mahal sekali, tapi pemerintah ragu sekali untuk masuk energi baru terbarukan. Saya merasakan betul sebagai Komisi 7 ya bagaimana kalau toh ada program ini betul-betul itu tidak signifikan secara angka, bahwa ada oversupply dan ada strategi lain sebetulnya. Ada kebijakan yang bisa mengendalikan itu semuanya. Misalnya apa? Ya renegosiasi dengan para IPP itu dan seterusnya, untuk agar supaya dia tidak rugi. Bagaimana kalau dia yang membangun EBT misalnya? Ini kan persoalan skema yang bisa didiskusikan. Kalau pemerintah memang serius, saya kira itu. Kalau pemerintah memang serius. Nah, ini Pak Surya Dharma sudah bertahun-tahun ada di energi terbarukan. Pak Surya Dharma, sebenarnya effort Komisi 7 ini sudah sangat besar loh. Ya, saya terima kasih ini Pak Sugeng, malam ini saya mendengar kembali karena waktu beliau menjadi Ketua Komisi 7 pertama kali 2010, komitmennya adalah menyelesaikan Undang-Undang Energi Terbarukan. Waktu itu kita masih tetap sebutkan dengan Undang-Undang Energi Terbarukan, tapi sekarang kemudian berubah dan sebagainya. Itu fenomena politik lah saya kira. Ya. Kita bisa pahami, walaupun saya masih tetap posisinya ingin mendorong bukan EBT tetapi energi terbarukan, karena sesuai dengan kaidah transisi energi. Kalau kita melihat hari ini, ya kalau tadi Mbak Mano mengatakan bahwa kini saatnya, sebetulnya bukan kini saatnya, sudah lewat itu. Ya. Kita sudah ibarat mau menuju ke sebuah pulau, kita naik kapal, kita sudah dalam kapal gitu ya, tidak lagi menyiapkan apa yang perlu kita siapkan dan sebagainya. Dan sekarang mau tidak mau apapun yang terjadi, kita harus sampai ke pulau itu dengan posisi apa adanya gitu ya. Walaupun ada sebagian barangkali yang sudah siap, ada yang tidak siap, whatever gitu ya. Oleh karena itu kita sekarang posisinya, kalau saya melihat, ya sudah kadung gitu, udah di tengah, ya hadapi saja. Tetapi masih lebih baik karena sekarang kalau kita lihat bahwa pemerintah sebetulnya aware, walaupun itu aware itu dari sisi komitmen. Kalau saya mengatakan it's time to action, jadi tidak lagi hanya bicara komitmen termasuk apa yang disusun di dalam Ken gitu ya. Karena Ken sudah sangat bagus. Kalau kita lihat itu adalah transisi energi yang terbaik yang dihasilkan oleh Indonesia sebetulnya dari sisi perencanaan, tetapi tidak diikuti oleh action. Itu saja barangkali ya. Apa kemudian yang menjadi tantangan actionnya? Pak Surya Dharma akan jelaskan lebih lanjut dan lebih detail sesaat lagi.